Oke, jadi struktur ekonomi di Indonesia kan 97% itu UMKM. Jadi masalahnya adalah sampai saat ini linkage daripada usaha besar dan juga usaha-usaha kecil dan menengah itu masih relatif lemah ya. Jadi kita memerlukan kebijakan yang cocok untuk menjaga hubungan mereka itu menjadi semakin harmonis. Tadi Pak Bayu sudah sampaikan ini bakal ada pesaing baru. Kalau misalnya UMKM tidak digandeng, maka UMKM akan menjadi penonton atau akan menjadi korban daripada RCEP ini. Kemudian yang ketiga masalah SDM, saya kira kita sudah sama-sama tahu data survei Angkatan Kerja Nasional juga menyatakan bahwa Angkatan Kerja Indonesia ini masih didominasi oleh dengan Angkatan Kerja yang pendidikannya relatif rendah. Jadi itu merupakan tantangan kita kalau tidak mau kita menjadi penonton di negara sendiri. Kemudian beberapa rekomendasi yang terakhir ini, ini juga memberikan peluang bahwa RCEP ini bisa mendorong semakin banyak tenaga kerja asing, saya kira untuk masuk ke Indonesia ya. Namun ini terus terang ini menjadi isu yang sensitif di media, dan dengan adanya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, saya kira kita sudah diamanatkan bahwa pekerja Indonesia itu hak dan kewajibannya itu dijamin undang-undang. Jadi jangan sampai kemudian ini akan mendorong malah semakin banyaknya pekerja asing yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, mungkin dengan adanya RCEP kita tidak boleh untuk melupakan partner kita di luar 15 itu ya. Jadi kita masih punya kerjasama dengan beberapa potensi di Eropa atau Amerika ya. Jadi ini merupakan masih potensi yang cukup besar ya. Dan dalam pandemi ini semangatnya akan diversifikasi. Jadi ini juga menjadi isu yang harus direkomendasikan. Selain itu yang terakhir, saya kira ini banyak dibahas tentang masalah perdagangan barang, tapi belum banyak membahas tentang perdagangan services atau jasa. Saya kira di Indonesia ini jasanya masih didominasi oleh low skill services ya. Jadi itu masalah isu yang utama. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan keterlibatan industri dalam mendorong misalnya digital atau skill yang spesifik dan lain-lain. Dan demikian juga yang untuk perdagangan saya kira harus ada transfer teknologi bagi SDM yang digunakan. Tentang daya saing kita, daya saing Indonesia di antara negara-negara RCEP. Jadi posisi daya saing Indonesia itu berada di peringkat 9 dari 15 negara yang tergabung pada RCEP, atau kita keempat kalau di ASEAN. Nah, jadi kita memang perlu betul-betul mencermati peta kekuatan dan kelemahan, juga peluang dan ancaman tentunya dari negara-negara RCEP agar perjanjian kerjasama dilakukan untuk dapat bisa memberikan manfaat. Jangan sampai negara lain yang memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan perdagangan negaranya. Nah, siap nggak kita gitu ya? Karena Indonesia berada di ranking ke-7 untuk market size kalau menurut laporan World Economic Forum. Jadi mereka semua akan berlomba-lomba masuk negara kita. Nah, bagaimana dengan kesiapan kita? Yang kedua adalah dengan ekspor import. Jadi kalau saya coba lihat dari tahun 2015 sampai 2019 ada dengan beberapa negara RCEP itu kita defisit, hanya beberapa yang surplus, apalagi dengan yang besar-besar ya. Nah, dari catatan di sana maka kuncinya adalah betul daya saing dan sejauh mana pemerintah dapat melindungi produk dalam negeri dengan memanfaatkan ketentuan yang diperbolehkan oleh WTO. Rekomendasi yang pertama adalah meningkatkan standar kualitas produk dalam negeri agar dapat menjadi pemasok industri besar atau menjadi substitusi produk import atau linkage untuk meningkatkan TKDN sehingga dapat mengurangi biaya bahan baku yang berasal dari import. Kemudian yang kedua, memperbaiki standar kualitas produk dalam negeri khususnya UMKM dan IKM agar mampu memasuki pasar ekspor. Yang ketiga adalah mendorong intervensi pemerintah dengan melalui sinergi antar kementerian atau instansi atau lembaga untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan memperhatikan situasi persaingan agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk dalam negeri, antara lain kebijakan penerapan NTM, kebijakan upah buruh, kebijakan energi, kebijakan logistik, dan kebijakan ekspor import. Kemudian yang terakhir adalah memiliki gambaran yang utuh tentang rantai pasok produk-produk dari negara lain,
untuk mencari peluang agar produk-produk Indonesia dapat masuk sebagai bagian dari rantai pasok produk yang dihasilkan oleh negara RCEP lain. Ya. Alasan untuk optimis dulu, ya kita harus mulai dari sesuatu yang optimis dulu. Alasan untuk optimis, satu, modal neraca perdagangan Indonesia baik, nih Pak Menteri Perdagangan luar biasa, sampai Oktober surplus 17,7 miliar dolar ya Pak Fitra kalau nggak salah ya. Padahal tahun lalu di periode yang sama itu masih defisit 2,1 miliar dolar. Jadi ini modal yang membuat kita confidence gitu ya. Kemudian kedua, lingkup yang lebih spesifik tadi Prof. Ina sudah sebut, kalau dengan 14 negara RCEP memang 2018 defisit kita besar sekali ya Pak Direktur, 24 miliar dolar. 2019 turun 20 miliar dolar, 2020 sampai ke Oktober tinggal 2, sekian miliar dolar. Jadi posisi neraca perdagangannya membaik. Ada optimisme di situ. Oh, sebetulnya dari hari ke hari posisi kita terhadap 14 partner ini membaik. Mudah-mudahan ini berkelanjutan kemudian semakin baik lagi. Ya, ketiga, yang menarik yang mungkin dikaitkan dengan topik kita hari ini mengenai kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 45 adalah yang menarik sudah disinggung oleh Pak Bayu tadi, ini bukan perjanjian yang dipaksakan, yang diimpos kepada Indonesia, tapi Indonesia yang punya inisiatif. Bukankah ini sesuai dengan pembukaan alinea pertama dan alinea keempat serta batang tubuh pasal 11 dan 13 gitu ya. Kemudian yang juga keren lagi, ini nyambung dengan bukunya Prof. Fitra bahwa bukan hanya Indonesia sebagai inisiatif, tapi Indonesia tidak meninggalkan ASEAN. Jadi bukan mengacak-acak ASEAN dengan spaghetti bowl-nya, bukan, tapi ASEAN yang dibawa diperbesar menjadi skema yang lebih besar. Ini baik ya. Kemudian keempat, RCEP membuka peluang perluasan pasar ekspor. Kita tahu 52% ekspor kita hanya menuju ke 5 negara selama ini. Tiongkok, Amerika, Jepang, India, Singapura. Nah, RCEP ini membuka peluang yang lain. Kelima, RCEP juga membuka peluang perluasan sumber bahan baku. Kita tahu impor kita juga hanya terbatas dari beberapa negara, dan ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa impor itu bukan selalu buruk ya, karena dia bisa menstabilisasi harga, bisa memperkuat produksi domestik, dan bisa memperkuat ekspor kembali ya. Terakhir, membesarnya pasar bersama kita berharap akan merubah rezim kerjasama dari perdagangan ke investasi. Ya, tapi tentu kita punya masih PR di iklim usaha. Tadi ya sudah disampaikan ada dispute atau sengketa usaha, kita masih mahal, masih lama gitu ya. Kalau memulai usaha baru mungkin sudah terbantu dengan cipta kerja, tapi dispute itu ya masih sulit ya. Nah, sekarang pekerjaan rumahnya apa? Pekerjaan pertama, mempererat komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha. Bagaimanapun yang akan mengkapitalisasi peluang ini kan dunia usaha pertama. Yang tahu mereka punya kapasitas sisa berapa itu dunia usaha. Kalau pemerintah kan hitungan di atas kertas, oh RCA, CMSA masuk oke. Tapi dunia usahanya pasti punya kapasitas berapa. Mereka itu yang akan mengkapitalisasi. Dan jangan lupa Undang-Undang Dasar 45 bilang musyawarah dan mufakat. Nah, ini juga penting konteks musyawarah. Kenapa? Dalam perdagangan bebas pasti ada winners, ada losers. Winnersnya nggak pernah cerita, nggak pernah teriak-teriak, terima kasih pemerintah, kami telah diuntungkan. Tapi yang losers akan mengorganisir diri dan vokal. Nah, ini harus diantisipasi dari awal, fasilitas apa yang mereka butuhkan supaya mereka mampu bersaing gitu, dan treatment apa kepada mereka gitu. Jadi ini konteksnya musyawarah, ayo ini ada peluangnya besar tapi Anda akan tertekan. Apa yang harus kita lakukan sama-sama gitu ya. Kedua, jangan lupa walaupun tarifnya turun, non tarifnya makin sulit. Apa berarti kalau sudah RCEP berarti manggis kita otomatis bisa masuk ke Australia dan New Zealand ya? Pak Bayu belum tentu ya. Masih banyak syarat-syarat lain, mungkin kerjasama badan karantina ini akan menjadi penting ke depan. Ketiga, mungkin ini. Dalam waktu dekat yang paling akan memanfaatkan peluang ekspor adalah pengusaha yang sudah established. Tapi bagaimana dengan UKM gitu ya, itu poin Bu Prof. Ina tadi, pasti beliau ahli UKM juga. Nah, oleh karena itu berita kemarin ya, pelepasan ekspor bersama Presiden, Menteri Perdagangan bersama-sama melepas ekspor UKM itu sebuah gimmick yang baik bahwa sebetulnya UKM bisa mengambil peluang ini. Tapi cara yang lebih sistematis caranya seperti apa? Kalau itu kan kesannya insidentil, yang lebih sistematis seperti apa? Ada beberapa cara ya. Yang pertama misalnya membangun linkage antara eksportir besar dengan UKM gitu ya. Kedua, investor asing dipersyaratkan, saya dengar BKPM sudah mengarah ke sana, dipersyaratkan untuk punya supplier UKM. Itu akan meningkatkan kualitas produk UKM-nya juga gitu ya. Kemudian Kemendak sendiri punya banyak fasilitas untuk UKM, yang saya tahu juga punya FTA Center yang memberi informasi tentang bagaimana memanfaatkan peluang perjanjian perdagangan. Kemudian bagaimanapun
dalam waktu dekat ketika pagar dibuka pasti ada lonjakan impor mendadak, itu tidak bisa dihindari ya. Tadi baja itu harus disiapkan. Saya pikir Indonesia sudah punya komite anti dumping Indonesia, harus dioptimalkan. Terakhir, gimana supaya menjawab keresahan publik bahwa kita akan menjadi pasar kan gitu kan. Bagaimanapun kebijakan yang baik bukan hanya yang dilakukan dengan baik tapi yang dikomunikasikan dengan baik. Nah di publik ini resah kan, gimana nih supaya bolak-balik kita jadi pasar nggak? Menjawabnya sebetulnya kalau menurut saya mudah. Supaya tidak jadi pasar, maka investor produksinya harus pindah ke sini kan gitu. Nah supaya investor mau ke sini tentu di situ ada fleksibilitas pasar tenaga kerja yang sudah diadres Omnibus. Kemudian sudah ada kemudahan berusaha yang sudah diadres oleh Cipta Kerja juga. Tinggal isunya adalah trading across border dan dispute sengketa bisnis itu yang masih PR. Terakhir, jadi menurut saya kebijakan perdagangan itu kan kebijakan pagar luar ya. Pagar luarnya udah dijaga dengan baik nih, rekan dari Kementerian Perdagangan sudah mengawal. Tapi kalau kita jaga di dalam kampungnya ini tidak produksi dengan baik dan efisien, nggak selesai soalnya gitu. Maka itu kebijakan yang lebih fundamental daripada kebijakan perdagangan menurut saya adalah iklim usaha, iklim investasi dan produktivitas. Mungkin itu dulu dari saya. Pertanyaan rakyat adalah keadilan sosial di dalam Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang harus digarisbawahi. Karena apa? Berbagai macam ya inisiatif yang dilakukan oleh Indonesia mulai dari ASEAN yang masih 5, ASEAN plus tadi yang semua dijelaskan dalam perjalanan kerjasama kita dengan berbagai FTA yang kita ratifikasi. Pertanyaan lagi yang kedua Pak Firdaus, kenapa kok yang untung, yang sejahtera, yang mengalami peningkatan kesejahteraan sosial itu kok bukan yang kata terakhir tadi Indonesia, tapi semua negara. Hampir semua negara, bahkan Burma yang dulu sangat tertinggal dengan kita, Vietnam yang tahun 70-an masih menjadi manusia perahu di Batam, itu sekarang mengalami lonjakan kesejahteraan sosial yang luar biasa. Jadi yang salah siapa? Bagaimana mungkin inisiatornya? Jadi mungkin tadi publik juga, saya pun sebenarnya baru terengah lagi Pak Bayu ketika, oh iya ini kan inisiatornya Indonesia, bahkan timbulnya, munculnya, lahirnya MEA itu adalah inisiator Indonesia. Nah, jadi ini sebenarnya big question-nya. Jadi bagaimana mungkin di mana-mana yang namanya inisiator itu leader, di mana-mana yang namanya inisiator itu kalau di bisnis itu bisa sebagai pemegang, bahkan bisa memegang monopoli, bisa menjadi price maker, penentu. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi follower? Ini pertanyaan mendasarnya gitu. Jadi kalau dicerangkul, kalau dikaji secara akademis, secara berbagai macam tinjuan tadi, semuanya sudah terbuka apa menjadi kelemahan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya problem utamanya sebenarnya hanya 2 kok. Kenapa kita daya saingnya lemah dan sebagainya? Kita terbuka dengan orang luar. Tetapi ekonomi kita very costly untuk di dalam negeri. Nggak ada persaingan, nggak ada competitiveness. Disebabkan oleh apa? Disebabkan mayoritas kebijakan-kebijakan diantaranya, ini Pak Johnson pasti ketawa, karena beliau yang dulu mengawal legislasi kita. Jadi gedung inilah penyebabnya. Mohon maaf kalau Pak Bambang Susatyo tersinggung gitu. Gedung ini penyebabnya. Karena apa? Semua legislasi kita dihadirkan, dilahirkan di sini. Dan itu yang menyebabkan oligarki. Jadi penyebab utamanya 1 oligarki, 2 corruption. Nah pertanyaannya lagi, kalau tren investasi yang masuk ke Indonesia hari ini dan 5 tahun terakhir itu hanya ke sektor-sektor jasa dan jasanya adalah jasa logistik, maka manfaat apa yang akan kita peroleh? Karena di dalam perdagangan internasional yang diperdagangkan adalah produk manufacturing. 72% itu data dari Kementerian Perdagangan sendiri gitu kan. Dan sektor-sektor primer atau komoditas primer itu kecil sekali, nggak ada 20%. Sementara Indonesia punyanya itu. Lalu kalau fasilitas ini dibebaskan, difasilitasi dan sebagainya, jadi bagaimana mungkin tidak ada kekhawatiran dari para pengusaha, dari masyarakat kita bahwa
Yang akan mendapatkan kesejahteraan sosial itu adalah bukan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya itu problem yang sangat fundamental dan sangat-sangat filosofis. Jadi kalau tadi Mas Fitra menjelaskan filosofi dari Pancasila dan mengapa kita meratifikasi RCIP ini, maka pertanyaan kami adalah terus di mana gitu loh jawabannya untuk bahwa ini tertransfer ke dalam kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kita sudah banyak sekali melakukan berbagai perjanjian kerjasama dengan berbagai negara. Tetapi kita belum bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Jangankan untuk yang disebutkan oleh Mbak Eni tadi, untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kalau kita lihat dari struktur ekonomi kita, tidak menunjukkan yang lebih baik, ya dalam bahasa yang lebih enak ya. Kalau bahasa yang kasarnya justru memburuk. Ya. Di dalam struktur perekonomian kita, justru manufaktur kita mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB, yang kemudian kita sebut sebagai deindustrialisasi dini. Ini terjadi dalam waktu yang sangat seiring dengan agresivitas kita melakukan berbagai perjanjian kerjasama. Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Ya. Nah, khawatirnya ya, sebuah perjanjian RCEP ini yang begitu besar, ya, merupakan perjanjian kerjasama yang terbesar bahkan, ya, dengan akses ya, ke negara-negara yang menjadi penentu di dalam perekonomian global. Tetapi kalau kita hanya sekedar membuka pintu, yang terjadi mereka masuk, kita sendiri tidak bisa keluar. Itu yang terjadi selama ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena sekali lagi saya melihatnya, ya, kalau kita lagi-lagi dengan melihat apa yang sudah kita alami selama setidak-tidaknya 10 tahun terakhir, kita asik bikin perjanjian kerjasama. Kita asik buka pintu. Antara yang buka pintu dengan pasukan yang ada di dalam, itu tidak ada komunikasi sepertinya. Tidak ada sebuah strategi yang disusun bersama-sama, yang deal bikin perjanjian dengan yang akan melaksanakan kerjasama itu, nggak ada sinkronisasi. Misal, kita akan buka ini, tolong siapkan ini di belakang, pasukan di belakang tolong disiapkan, agar supaya begitu kita buka, kalian siap untuk keluar, siap untuk penetrasi. Kerjasama itu baik itu di lingkup regulasi, ya, kementerian lembaga, dan juga teman-teman pengusaha, semuanya disiapkan. Sorry to say, itu tidak terjadi selama ini. Yang asik, yang buka pintu, bikin perjanjian kerjasama. Tahu-taunya begitu pintu dibuka, mereka masuk, kita gelagapan, dan kita karena pintunya sudah kebuka lebar, mereka rame-rame masuk, kita nggak bisa keluar. Akhirnya apa? Ekspor kita tidak naik-naik, impor kita yang terus naik. Ya. Kita dikuasai, justru ketergantungan impor kita yang makin tinggi. Kontribusi ekspor kita yang tertahan atau bahkan memburuk. Ya. Nah ini sekali lagi, dan itu tampak sekali kita bikin perjanjian di tengah kondisi persaingan kita yang lemah. Ya. Sudah tahu bahwasanya kita akan buka pintu, berarti kita akan bersaing, dan di tengah kondisi persaingan kita yang sangat lemah. Yang bisa lebih banyak memanfaatkan FTA untuk pertumbuhan ekonomi ini kan sebenarnya lebih industri maju, dia bisa menyelamatkan hingga 30%, tetapi sebaliknya untuk negara berkembang bahkan mereka tidak bisa mencapai pertumbuhan hingga 5%. Nah, ini sebenarnya cukup menarik ketika kemudian kami mendengar rilis dari Kemendak gitu ya, yang mengatakan, saya coba quoting dari koran Kontan karena menarik juga gitu. Dengan kajian bahwa pasca RCEP ini ditandatangani, ada ekspektasi dari sebuah kajian Badan Kebijakan Fiskal kita gitu, dalam waktu 11 tahun ke depan, pasca 2021, ketika kita mengikuti RCEP, GDP kita akan tumbuh sebesar 0,07%. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak
mengikuti RCEP, GDP-nya akan turun sebesar minus 0,07%. Nah, saya nggak tahu, tapi kalau perspektif orang awam melihat kok kecil ya, katanya RCEP ini pasarnya besar. Tapi kenapa kalau kita lihat pertumbuhan? Iya Pak, cuman tapi kan kalau kita bandingkan ekspektasi kita meningkatkan 5%, di atas 5% GDP kita harus mulai bisa tumbuh gitu ya dengan industrialisasi bla bla. Tapi kita kan baca di koran jadi loh kok cuma segini, kan berbeda sekali gitu loh dengan pernyataan dari Pak Menteri yang bilang, wah kita akan bisa menggunakan, memanfaatkan bla 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 gitu. Nah ini sebenarnya pertanyaan menggeliting saya gitu. Bahkan apa sih yang sebenarnya pada akhirnya yang ditarget? Bahkan kemarin Indonesia Australia SEPA misalkan, saya juga dapat informasi sebenarnya pertumbuhan ekspor yang kita harapkan dari Indonesia Australia SEPA berdasarkan analisis kok cuman kecil sekali. Jadi kalau kita melihat perspektif perdagangannya hanya dari sekedar barang dan lain sebagainya, jadinya sangat kecil sekali. Tapi itu pertanyaan menggelitik saja. Ini sebenarnya hal yang mau saya sampaikan di sini. Sebenarnya tadi paparan Pak Bayu banyak sekali yang sangat menginspirasi saya dalam respon sore hari ini. Karena kalau kami ya melihat perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian perdagangan internasional ini kan sebenarnya suatu perjanjian yang sekarang lebih komprehensif sifatnya. Dia tidak hanya bicara soal market access, kemudian juga dia mulai merundingkan isu-isu yang tadi disebut oleh Pak Bayu gitu ya. Bahkan di WTO sendiri beberapa isu baru belum selesai dibahas Pak. E-commerce masih menggantung. Kemudian kita juga masih belum sepakat bicara soal competitions, investment facilitations masih dibahas. Semuanya masih menggantung. Tapi kemudian FTA ini geraknya cepat sekali. TPP sudah menyepakati itu. Kemudian RCEP sudah mau mencoba masuk di situ. Tapi di multilateralnya belum gitu loh. Ini juga jadi pertanyaan kami gitu kan. Jadi itu tadi dengan karakter FTA yang sangat komprehensif, itu dia WTO plus standard sebagai karakter utamanya. Dia memuat banyak hal. Nah inilah dia, the devil is in the details. Kalau tadi Pak dari UI bilang, kita harus mulai bicara dari yang detail-detailnya. Saya sepakat di situ. Sehingga kalau kita mau masuk pada paparan Pak Bayu bicara soal 14.000 halaman, 20 bab, itu 510 halaman Pak. Saya udah ngitung, itu legal text-nya doang. Aneksnya, jadi bab plus aneks itu 14 ribuan halaman. Bagaimana kita mau membaca itu secara detail? Nah ini yang sebenarnya kita mau mempertanyakan seperti, karena kan FTA sekali lagi perjanjian ini adalah bukan perjanjian bisnis, it's not kontrak bisnis gitu loh. Tapi ini international law yang akan mengikat kedaulatan sebuah negara, sehingga ini harus dipertimbangkan secara matang dan harus mereduce dan harus mempertimbangkan resiko-resiko di masa depan. Itu yang kami lihat, kita sudah punya pengalaman misalkan. Di IT kita tanda tangan 1970-an. Kita digugatnya sekarang sama Freeport, sama Churchill Mining. Pemerintah sudah rugi triliunan rupiah, kan gitu. Kemudian WTO 95, tapi loss kita banyak sekali. Bahkan hari ini 4 undang-undang sektor pertanian kita direvisi gara-gara kita kalah di WTO. Padahal waktu itu inisiatifnya Pak Gita ya, kita mau bikin pembatasan impor hortikultura saat itu. Semangatnya cukup baik tapi kemudian perlawanannya cukup keras. Nah itu yang saya bilang, FTA itu adalah rules, jadi nggak cuma market access. Bagaimana kita melihat rules ini lebih dalam. Misalnya soal performance requirements, dampaknya apa buat kita? IPR, isu IPR ini juga cukup luas. Ini bukan soal kita mau melindungi UKM dengan haki gitu, tapi kemudian isu access to medicines. Kemudian isu rekayasa genetika kita, kedaulatan benih kita, putusan MK sudah keluar loh soal isu kedaulatan benih. Gimana kita mau merespon ini dan memasukkan ke dalam FTA? Karena catatan kami misalkan dengan Indonesia EFTA kemarin, saya melihat perdebatan paling keras di Indonesia EFTA sebenarnya bukan di akses pasar juga mungkin, tapi kenapa bab IPR menjadi salah satu bab yang paling terakhir itu bisa dirundingkan? Karena perdebatannya ada di situ. Kepentingannya bukan akses pasar, tapi bagaimana kepentingan negara industri ingin melindungi
kekayaan intelektual khususnya yang terkait dengan paten. Catatan saya untuk DPR sendiri, karena mau tidak mau sebelum diratifikasi DPR harus membahas ini, memberikan persetujuan atau tidak sih untuk RCEP ini. Kenapa? Karena DPR masih punya hak untuk mengatakan tidak atau iya terhadap RCEP. Untuk mengatakan bahwa sebuah perjanjian perdagangan internasional itu membahayakan kepentingan nasional atau tidak, tentu harus ada kajian yang komprehensif. Tidak bisa hanya melihat ini sebagai hitam dan putih, lebih kepada hitungan trade balance, ekspor dan impor. So bagi kami itu tidak cukup untuk melihat di situ. Lalu juga kita punya putusan MK. Kalau tadi Bu Eni juga bicara soal keadilan sosial, pertimbangan Mahkamah Konstitusi cukup baik soal perjanjian internasional. Jadi jika Indonesia secara kontrario ya dia menerjemahkannya, jika pemerintah Indonesia ikut serta dalam sebuah perjanjian internasional, pemerintah wajib menentang atau setidak-tidaknya tidak boleh ikut serta dalam upaya-upaya mengatasnamakan ketertiban dunia, namun bertentangan dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah ini tadi, definisi keadilan sosial yang mau kita harapkan itu seperti apa? Mahkamah Konstitusi merumuskan sebuah, bagi kami adalah sebuah ukuran yang indikator yang seharusnya ini disusun oleh DPR RI ketika mau membahas sebuah perjanjian internasional khususnya perdagangan. Misalkan perjanjian internasional yang penting harus dengan persetujuan DPR, tidak dapat dibatasi, tetapi dia harus dinilai secara kasuistis sesuai dengan kriteria yang ada dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Apa itu? Pertama, dia menimbulkan akibat yang luas dan berdasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Yang kedua, dia mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Nah, RCEP ini nanti akan mewajibkan kita merubah undang-undang tidak? Atau harus membuat undang-undang yang baru tidak? Jadi saya pikir dua aspek ini, indikator ini harus dirumuskan secara baik oleh DPR ketika ingin menganalisis sebuah perjanjian internasional khususnya perdagangan. Paling tidak ada 3 hal yang kami lihat DPR RI, implikasi hukum yang harus menjadi prioritas oleh DPR RI. Pertama tadi, jadi dalam konteks pemberian keadilan sosial tadi, kita kan tidak punya mekanisme impact assessment yang lebih luas. Kemendak hanya melakukan cost and benefit analysis, kan gitu. Itu pun hanya dari sisi ekspor impor perdagangan. Oke, katakanlah ada investment and services, tapi bagi kami itu masih kurang. Tapi bagaimana menjadikan analisis ini, kajian ini menjadi lebih luas, menjadi lebih komprehensif. Jadi ada kajian dampak sosialnya, kajian hak asasi manusianya, dan ini menjadi sangat penting untuk kita. Mengingat juga sebenarnya catatan kami terhadap putusan MK ini sebenarnya ini bisa dilakukan untuk mereview perjanjian-perjanjian yang sudah diratifikasi. Perjanjian-perjanjian ini memang betul-betul sudah membawa manfaat buat kita. Atau jangan-jangan resikonya akan terasa lebih besar di kemudian hari untuk kita. Saya pikir impact analysis dalam konteks social justice dan human rights itu menjadi penting. FTA ini luas, dia tidak hanya bisa dibahas di satu komisi. Masukan saya, DPR RI ini harus membangun komunikasi lintas komisi. Bagaimana dengan isu kesehatan, bagaimana dengan isu pendidikan, lalu bagaimana dengan isu pertanian, karena heavily kita akan bicara banyak isu pertanian di sini. Jadi jangan hanya Komisi 6 pasti akan hanya bicara terbatas itu saja gitu, tapi bagaimana pembahasan kajian analisis ini dilakukan lintas komisi dan tentu melibatkan publik dalam membahasnya, karena sekali lagi kami masih mempertanyakan sebenarnya proses demokratisasi itu ada nggak sih di DPR gitu loh. Pada waktu kita berunding MEA, asumsi dari pertumbuhan ekonomi dan bisnis model juga sudah ada satu asumsi, tapi menjelang 4-5 tahun bisnis modelnya berkembang beda. Jadi memang betul, jadi saya tambahkan saja data yang dari Pak Bayu itu mengenai intra-trade ASEAN hanya meningkat 5%, which is basically only organic growth. Yang kita lihat selain juga NTB, NTM yang meningkat justrunya pada waktu MEA, tapi juga business model dalam konteks mata rantai tidak menyentuh negara-negara ASEAN lain. Jadi yang harapan kita adalah mungkin industri TPT bangun terus value added-nya di-share among ASEAN countries, it didn't develop.
Jadi bisnis modelnya itu langsung kepada negara-negara yang antara lain yang 4 dari 5 itu. Makanya RCEP ini bagi Kadin itu make sense. Karena pergeseran bisnis model di dunia usaha juga begitu. Jadi kita harus ikut arus. Namun kita juga menyadari dalam pemantauan kita ada beberapa PR. Antara lain satu itu adalah kita harus bisa menurunkan logistik cost. Logistik cost kita terlalu tinggi. Dan itu ya sekarang tantangan pemerintah yang sampai sekarang ini juga kita kerja keras untuk menjawab itu. Tapi logistik cost kita karena geografis kita sangat meluas, itu merupakan tantangan yang kita harus jawab dalam konteks kerjasama RCEP ini. Kedua, I think we need to rethink sumber daya manusia, karena selama ini conversation terhadap sumber daya manusia itu selalu berdasarkan industri 3.0, yaitu brick and mortar. Jadi kita bicara UMP terus. Sementara yang namanya perkembangan 4IR, teknologinya itu makin maju, dan mungkin conversation ini udah harus di shift kalau kita akan memanfaatkan ambil benefit dari RCEP ini lebih relevan ke 4IR. Saya mau terus terang full disclosure, saya ini adalah pemilik peer-to-peer platform, ya. Jadi saya dengan 153 platform yang udah berizin di OJK dan terdaftar di OJK, itu mengalami dari akhir 2016, 17-18, 128 triliun rupiah yang sudah tersalur untuk masyarakat underbanked and underserved. Jadi credit gap ini kita sudah mulai jawab melalui fintech, yaitu jadi kalau orang nanya fintech itu apa, itu sebetulnya Airbnb-nya lending atau Gojek-nya lending ini. Jadi pertanyaan atau inklusi keuangan yang tidak dijawab oleh atau belum dijawab oleh industri perbankan dijawab oleh fintech. Contohnya saya jadi fintech ini. Kalau ada nasabah yang mengajukan pinjaman, kalau dia meminjam di dunia perbankan misalnya ya, mereka akan lihat credit track record-nya kan pasti. Dia akan lihat jaminannya apa. Dia akan lihat berapa tahun pengalamannya dia berusaha. Kalau fintech lihatnya lain. Dia akan lihat begini. Ini bukan cerita orang, ini pengalaman saya sendiri. Dia akan lihat si orang ini bayar PLN tagihan listriknya on time nggak? Berapa kali dia masuk beli online? Berapa kali dia top up handphonenya dia 1 bulan? Di situ data points itu udah berbeda, dan di situ bisa dinilai kalau orang itu taat bayar listrik on time, sering berarti dia kan ada karakter yang mungkin membuat kita percaya. 2, misalnya dia sering beli online, berarti financial literacy, dia ada level of financial literacy yang bisa diterima. Nah, itu bisa menjawab beberapa tantangan yang mungkin sekarang ini terjadi di dalam dunia UKM. Itu juga kita bisa melihat pra-pandemic, dunia fintech atau peer-to-peer lending, teman-teman 153 platform yang dana yang tersalur di masyarakat underbanked, underserved itu 7 triliun 1 bulan. Pada waktu masa pandemik, bulan Maret, April, Mei, Juni, itu turun hampir 3 triliun ya per bulan. Jadi it fell down more than 50%. Bulan Oktober yang lalu, tahu nggak berapa sekarang angkanya? 8,9 triliun, Pak. Berarti fintech ini sudah melihat growth rate jauh sebelum perbankan. Kalau dilihat dari industri perbankan, berapa kredit yang disalurkan? Kan belum. Bahkan sekarang udah banyak yang komplain bahwa perbankan dengan aturannya belum bisa menyalurkan kredit yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi fintech sudah. Dari 128 triliun itu, Bapak bisa bayangkan 70% itu dana asing. Asing. So there are lenders from overseas yang sudah direct membiayakan ini pengusaha-pengusaha kecil. Yang mungkin kita harus berbicara sekarang dalam konteks RCEP, tadi Pak Bayu betul,
bahwa we have to rethink how on the context of e-commerce adalah rezim peraturan fintech ini bisa menimbulkan growth nggak? Karena trade gap-nya masih banyak, Pak. Masih 560 triliun per year. Jadi kita pun belum menjawab itu semua. Jadi kuenya masih besar. Jadi mungkin itu adalah satu konteks yang kita melihat kenapa Kadin itu optimis dengan catatan beberapa PR yang harus dilakukan bahwa RCEP ini bisa kita manfaatkan karena penetrasi dari digital ekonomi kita tuh juga udah tinggi. Dari 4 dari 10 unicorn di ASEAN itu adalah Indonesia. Bahkan satu platform itu sudah yang disebut Decacorn, udah 10 triliun dolar nilainya. Sehingga exposure to 4IR sebetulnya masyarakat ini sudah ada dasarnya. Dan pengalaman saya di industri ini dengan umur saya yang udah segini, tapi ini industri yang mungkin dimasuki oleh anak-anak muda kebanyakan. Saya melihat ini adalah bagian dari jawaban RCEP di masa depan. Artinya ini akan memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat bersama bagaimana kita memanfaatkan RCEP ini. Saya kira battleground-nya justru bukan untuk perundingan sudah lewat, sekarang battleground-nya adalah bagaimana kita memanfaatkan RCEP ini sebaik-baiknya sehingga kita bisa bersaing dengan Vietnam, dengan Malaysia, dan lain-lain. Betul, RCEP harusnya memberikan dampak. Tapi nggak fair juga kalau masalah keadilan sosial Indonesia dibebankan ke RCEP saja. Problemnya jauh lebih luas dari itu gitu. Ya kan? Jangan dong RCEP dibebankan untuk menyelesaikan masalah korupsi dan oligarki gitu. Ya, bahwa itu warning ya, tapi